harganya bisa kurang nggak? Kalau kita belanja di pasar, pasti sering mendengar kalimat barusan. Biasanya, pembeli akan menawar barang yang mau ia beli sambil mendapat harga yang dia mau. Tapi si penjual tentu saja nggak mau rugi dan mau barang terjual sesuai dengan harga yang dimau juga. Nah, akhirnya mereka melakukan tawar-menawar sampai sepakat pada satu keputusan yang sama. Tawar-menawar ini masuk ke dalam negosiasi. Negosiasi adalah proses interaktif antara dua orang atau lebih negosiator atau pihak-pihak yang berusaha menemukan titik temu untuk kepentingan bersama. Pihak-pihak ini nantinya akan membuat kesepakatan yang dapat diterima dan dihormati bersama. Negosiasi ini sangat berguna untuk kehidupan personal maupun profesional. Misalnya, waktu interview kerja dan ditanya perihal gaji yang diinginkan. Dengan negosiasi, kamu bisa memperoleh gaji yang sesuai dengan keahlian dan pekerjaanmu. Dari hasil survei by Scale, orang yang menegosiasikan gajinya menerima rata-rata 25% lebih banyak dari yang mereka harapkan. Dari sini terlihat kalau skill negosiasi ini penting sekali untuk dikuasai. Nah, kemampuan negosiasi apa aja sih yang penting untuk kamu kuasai agar dapat sukses di tempat kerja? Yuk kita lihat. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal merupakan kunci terpenting dalam negosiasi. Seorang negosiator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Karena kalau komunikasi kurang jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Selain intonasi dan artikulasi, perhatikan juga bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh juga bisa mendukung apa yang sedang kamu sampaikan. Kalau kamu gugup atau bingung, semua itu dapat terlihat jelas oleh lawan bicaramu. Jack Welch, legenda dari manajemen dari General Electric, kerap menggunakan teknik four blocker untuk menyampaikan gagasannya dalam setiap meeting perusahaan. Teknik presentasi ini menggunakan satu slide PowerPoint saja dengan fokus pada 4 area, yaitu what, achieve, under spotlight, dan what's next. Teknik ini mengharuskan pembicaranya untuk menyederhanakan sekaligus memperjelas apa yang ingin disampaikan. Tidak hanya pintar dalam berkomunikasi, seseorang negosiator yang efektif harus mampu menganalisis sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas bisa memudahkan kamu untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Setelah melakukan analisis masalah, kamu akan mampu mengidentifikasi isu-isu, keterkaitan pihak yang terlibat, serta tujuan akhirnya. Contoh sederhananya, negosiasi kontrak kerja antara karyawan dan pemberi kerja. Area masalah dalam negosiasi ini biasanya terkait dengan besarnya kompensasi seperti gaji dan bonus. Dengan mengidentifikasi masalah dari sudut pandang kedua belah pihak, keduanya akan mampu mengambil jalan tengah yang menguntungkan keduanya. Sebelum memulai proses negosiasi, seorang negosiator yang baik harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Tentukanlah hasil apa yang ingin kamu capai dalam negosiasi ini. Dengan begitu, kamu dapat menyadari apakah negosiasi telah berjalan seperti yang diharapkan atau tidak. Sehingga kamu dapat mengetahui kapan waktunya untuk berhenti atau masih perlu menekan lebih jauh. Selain itu, kamu juga dapat melakukan persiapan dengan cara melakukan riset sederhana untuk mengetahui latar belakang perusahaan atau seseorang secara online. Informasi ini dapat kamu manfaatkan untuk membangun keakraban atau membuat topik obrolan yang menyenangkan sehingga situasi negosiasi menjadi lebih kondusif. Selain handal dalam berkomunikasi, seorang negosiator juga harus bisa mendengarkan secara aktif. Maksudnya, kamu bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Dengan mendengarkan dan memahami maksud sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh pihak lain, membuat kamu dapat melakukan analisis masalah dengan lebih akurat, sekaligus memikirkan solusi apa yang paling tepat untuk kedua belah pihak. Dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh pihak lain. Jangan sampai kamu terlalu mendominasi percakapan. Kontrol emosi merupakan
hal yang sangat penting dalam sebuah proses negosiasi. Pihak yang tidak sanggup mengatur emosinya seringkali akan menjadi pihak yang menyesali keputusan atau ucapannya saat negosiasi berakhir. Walaupun terkadang negosiasi dapat berjalan dengan alot dan membuat frustasi, seorang negosiator yang baik akan menjaga emosinya tetap terkontrol selama proses negosiasi berlangsung. Untuk memastikan bahwa negosiasi yang kamu lakukan telah efektif, kamu perlu meyakinkan pihak lain bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam kesuksesan negosiasi. Tunjukkanlah bahwa kamu peduli terhadap keberhasilan negosiasi tanpa mengesampingkan keinginan dan kepentingan pihak lawan. Kamu dapat menunjukkan komitmen ini melalui kata-kata, kontak mata, dan bahasa tubuh agar pihak lawan percaya akan komitmen kamu. Proses dan hasil dari negosiasi tentunya akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kamu harus pintar dalam mempelajari karakteristik pihak lawan. Kenali tipe dan sifatnya, apakah pihak lawan termasuk ke dalam tipe yang to the point dan tidak suka negosiasi terlalu panjang, atau termasuk ke dalam tipe yang banyak akal atau hard player. Dari sini, kamu dapat menyesuaikan gaya negosiasi yang akan digunakan. Itu tadi 7 tips agar sukses negosiasi di tempat kerja. Sama seperti skill lainnya, kemampuan negosiasi juga tidak dapat langsung kamu kuasai hanya dengan membaca teorinya. Kamu harus berlatih dan terus belajar dari pengalaman negosiasi sebelumnya. Sekian dari saya, Aprilia Rizky Chawalia. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.